Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para pemirsa maupun penonton di rumah. Hari ini adalah hari perdana kami dari Jendela Iwo menyelenggarakan podcast ya teman-teman semuanya. Podcast berkaitan dengan informasi yang menarik yang mana kita akan menggunakan kode etik jurnalistik dalam paparan informasinya. Karena kita memang dari Ikatan Wartawan Online Kabupaten Indramayu, yang mana kita mengacu kepada kode etik jurnalistik. Nah, pada hari ini saya bersama Ketua Iwo, PD Iwo Kabupaten Indramayu, Bang Ali Maknawi atau yang biasa disebut dengan Almak, Bang. Siap, Bang. Oke. Dan juga ada pemimpin redaksi dari Jendela Iwo. Nah, Jendela Iwo bersama Bapak Adi Iwan Mulyawan, Pak Adi. Siap, Nah, terima kasih, Mas Sopik. Nah, teman-teman, pada paparan kali ini, atau lebih tepatnya podcast kali ini yang perdana, kita akan mengulik ya lebih dalam apa sih Jendela Iwo ya kan? Apa sih visi misinya, kenapa ada ya, kenapa dibuatkan podcast kan gitu. Nah, kita tanyakan aja langsung kepada pengurus Iwo Kabupaten Indramayu maupun dari pemimpin redaksi Jendela Iwo. Ya, mungkin langsung saja Mas Taufik, terima kasih. Jendela Iwo ini sudah dimulai ya. Iya betul. Memang kebetulan Iwo Indramayu itu sudah lama ya membuat acara kegiatan seperti ini gitu. Nah, untuk sebelumnya kita pernah namanya Teras Iwo dulu ya. Salah satu program kerja mungkin ya di Iwo Indramayu ini, salah satunya adalah kita membuat podcast lah atau ruang diskusi lah, yaitu dinamakan Jendela Iwo. Ini atas dasar kesepakatan para pengurus Iwo Indramayu. Kita membuat Jendela Iwo ya, ini untuk wahana media ekspresi dari para narasumber barangkali ya, ruang sebebas-bebasnya untuk memberikan informasi, edukasi ataupun opini terkait hal-hal yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Ini salah satu program di Iwo juga, agar Iwo sebagai organisasi profesi ya yang memiliki struktur sampai ke pusat ya, sebagai bentuk ya Iwo juga peduli di masalah edukasi buat masyarakat, karena kita tidak melulu menulis di media online ya. Media online ya. Kita coba jadi ada semacam ruang-ruang diskusi lah buat para narasumber gitu, untuk menyampaikan pendapatnya atau informasinya, edukasinya untuk masyarakat. Ya mungkin itu dulu awalan. Oke, baik Bang Almak. Kira-kira kalau yang bisa menjelaskan konsep siapa nih? Konsep Jendela Iwo itu seperti apa gitu Bang Almak? Nah, kira-kira ya. Sama mungkin kemarin kan sudah terpilih nih Pemrednya itu. Ya, siap. Masih Pak Iwan. Ya, mungkin bisa menjelaskan Pak Iwan kepada para ya, penonton. Ya, terima kasih Mas Taufik ya. Ini terbentuknya Jendela Iwo ini memang dari awal kita di Iwo ini ada namanya tadi yang dikatakan Bung Almak, ada Teras Iwo ya. Teras Iwo di sana dengan tagline-nya dulu ngopi, ya kan, ngopi. Maksudnya di sana tuh ngobrol pintar, ya kan, ngobrol pintar bersama Iwo di Teras Iwo. Jadi seolah-olah kita di teras ya rumah, ngobrol sambil ngopi, santai gitu ya kan. Nah, terus sudah beberapa lama ini kita ada program baru nih, ya kan, dengan kepengurusan Bung Almak ini dirubah menjadi Jendela Iwo. Sebenarnya sama misi dan visinya adalah untuk tadi menyampaikan sesuatu yang hangat di masyarakat, kira-kira masyarakat ini lebih tahu dan lebih jelas dari narasumber tersebut, bukan melalui tulisan ya, tapi melalui tatap muka lah ya, kita tatap muka ya kan, apa sih yang jadi keresahan di masyarakat ini atau apa berita yang lagi hangat ya kan, itu akan disajikan di Jendela Iwo. Karena
jendela Iwo itu seperti halnya kita bahwa dengan jendela itu apa ya, melihat dunia ya, dengan membuka jendela kita bisa membuka dunia. Kalau itu mungkin dengan membaca adalah sama dengan melihat dunia. Nah, seperti itu, kita jendela Iwo ini tujuannya tadi untuk bisa menyajikan berita atau pemahaman secepat mungkin yang akurat ya, dengan tagline-nya sekarang saring, sharing ya kan. Ya, stop hoax. Nah, stop hoax. Jadi kira-kira jangan sampai berita yang berkembang di masyarakat itu berita-berita yang tidak benar. Nah, tapi kita mencari narasumber yang A1, yang akurat lah, yang di bidangnya yang lagi hot di masyarakat. Dan itu kira-kira seperti itu Mas Taufik ya. Tujuannya kita tadi tuh untuk memberikan edukasi, kata Bung Ahmad. Edukasi, jangan sampai kita atau masyarakat kita dimakan dengan berita-berita yang hoax, yang nggak jelas ya. Tapi dengan adanya narasumber di jendela Iwo ini jelas, oh beritanya ini. Nah, itu kan jadi lebih kompetitif ya, beritanya lebih pas lah gitu. Saya kira itu Mas Taufik. Oke, terima kasih Pak Iwan. Mungkin orientasinya tuh seperti apa? Rencana ke depan nih, mungkin mau tahu nih teman-teman semua yang ada di penonton mungkin ya, yang ada di rumah maupun dimanapun berada kan, pasti kan orientasi Iwo tuh apa? Tadi konsepnya mungkin sudah dipaparkan gitu ya. Kira-kira orientasi ke depannya mau apa Iwo tuh? Apakah hanya sebatas ruang diskusi publik saja? Atau lebih dari itu misalkan itu? Barangkali siapa yang bisa menjelaskan Pak? Ya mungkin orientasi ini kita coba, ini kan bentuknya visual ya. Betul. Video gitu. Jadi verbal langsung ngomong. Jadi betul bahwa kita apa namanya, Iwo ini dalam lagu marsnya juga kan jelas sekali itu tolak hoax, ya, anti hoax gitu. Ya harapannya sih dengan adanya jendela Iwo ini gitu, jadi masyarakat itu bisa lebih paham lah untuk menyaring informasi yang benar dan yang enggak benar atau yang hoax lah gitu ya. Jadi ya kita komitmen Iwo Indramayu ini anggotanya juga kita seleksi ya, jadi benar-benar wartawan yang berprofesi wartawan gitu. Sehingga ya, narasumber juga paham gitu bahwa jendela Iwo ini jadi wahana atau media ya untuk menyampaikan informasi. Ya orientasinya ya agar lebih masyarakat biar tahu gitu, oh ini informasi benar gitu, informasi yang kurang pas. Jadi harapannya jendela Iwo ini menjadi pusat informasi masyarakat gitu. Dari sisi visual ya, lebih ke visualnya gitu. Mungkin itu. Kemarin juga ke Mas Iwan juga mungkin kalau bisa sih jangan YouTube aja gitu Mas. Ya, betul. Di yang lain juga. Ya, di platform yang lain lah. Ya, media sosial yang lain gitu. Mungkin bisa ditambahkan. Iya, jadi Mas Taufik tadi tuh kita ingin menyajikan berita itu nggak monoton. Kalau di online kan tertulis tuh ya. Betul. Mungkin ada orang yang malas membaca ya. Malas membaca. Nah, dengan media jendela Iwo itu dia cuman ya bisa melihat dengan santai ya kan, mendengarkan ya. Nah, akhirnya informasi itu bisa nyampe gitu ya kan. Tadi mungkin dengan membaca mah aduh ya lagi naik motor apa kan nggak bisa nih ya kan. Iya, betul. Ini mah sambil ngopi ya kan, sambil duduk kita bisa di YouTube nih ada jendela Iwo yang bisa informasinya jelas, pembicaranya jelas, siapa narasumbernya jelas ya kan. Kalau di tulisan mungkin masih ada prasangka-prasangka, ini mah produk ngarang atau produk opini sendiri ya kan. Betul. Yang melibatkan orang lain, akhirnya beritanya nggak jelas tuh, jadi hoax ya kan. Tapi dengan jendela Iwo itu jadi beritanya jadi memang dari sumbernya yang utama ya kan, dari sumber yang benar-benar jelas mengetahui dan menjalankan sendiri. Jadi dengan media visual ini kita bisa menyajikan tadi informasi yang jelas, ringan, santai tapi bermakna gitu. Kira-kira begitu ya Bung Almak ya. Iya. Betul. Iya. Oke, siap. Jadi masyarakat tuh nggak apa ya, tadi yang malas baca tuh bisa lihat secara visual ya. Lebih enak lah ya kan gitu. Oke. Iya. Baik teman-teman, mungkin tadi sudah disampaikan terkait dengan konsep keberadaan jendela Iwo ya kan. Karena salah satu faktornya mungkin sebagai solusi
media alternatif yang mana menggunakan audio visual ya, karena audio visual itu bisa dinikmati dalam keadaan apapun gitu ya Pak. Betul, betul, betul. Nyetir mobil gitu ya, sambil mendengarkan gitu ya. Bisa. Karena kalau menggunakan teks itu kan dalam keadaan tertentu begitu. Semoga ini menjadi solusi bagi para penonton maupun para pendengar nih Jendela Iwo dimanapun berada seperti itu. Kurang dan lebihnya mungkin seperti itu. Barangkali ada yang ingin ditambahkan lagi, Ya, Ketua. mungkin salah satu tagline-nya jelaskan di sini. Oh iya, betul. Tertulis saring, sharing, Stop hoax. Ya. Iya, itu mungkin dijelaskan juga lagi. Betul ya. Tekankan Saring lagi. ini kan ya kita nyaring gitu ya. Mana sih info-info yang memang dipercaya gitu. Betul, betul. Nah, kalau sharing ketika ini memang dipercaya ya kita bisa men-sharing ya. Atau Diskusi lah. ya menyampaikan ke yang lain gitu kan. Nah, makanya ini adalah tagline utama yang harus dipegang penuh oleh Jendela Iwo. Terus juga di Jendela Iwo ini juga kita tidak fokus pada sektor-sektor tertentu saja. Iya. Gitu. Kita lebih kompleks ya, umum. Betul. Sektor apapun, narasumber siapapun, termasuk juga misalnya ada narasumber yang ingin tampil gitu ya, atau ngasih informasi, itu boleh siapapun. Jadi siapapun, tidak melulu pejabat apa enggak. Siapapun boleh. Jadi semua sektor gitu. Jendela Iwo itu membuka ruang untuk publik gitu Ya, ya. semuanya. Tanpa segmentasi kan gitu ya, tanpa batasan gitu ya. tanpa Pak batasan. Ketua Almak. Itu aja sih tambahannya. Tambahan ada Pak Iwan? Ya, tadi yang dikatakan Bung Almak, kita ada saring, sharing, dan stop hoax tadi. Kita itu pengennya berita ini tadi disajikan dengan disaring dulu, ini bener nggak berita A1 tidak ya kan? Terus juga disajikan dengan diskusi ya kan? Sharing, tukar pikiran dulu kita dengan tim ini, berita ini dampaknya apa bagi masyarakat mendengar kita. Nah, terus kita juga ingin menyajikan bahwa berita yang kita keluarkan itu berita yang tidak bermuatan hoak atau berita yang jelas gitu ya. Terus segmen pasar tadi kata Bung Almak, ya kita siapapun yang mau menampilkan produknya ataupun apa keahliannya ingin dipublikasi boleh di kita, ya kan Bung Almak, siap? Iya. Kita siap karena tujuan kita itu edukasi, pembelajaran ke masyarakat. Iya, yang tadinya tidak tahu jadi tahu, yang jadi tidak mengerti jadi ngerti. Itu tujuan kita. Jadi kita ini ya sambil mendidik masyarakat untuk bisa menyaring berita-berita mana yang baik dan mana yang benar, sebenarnya intinya seperti itu Mas Taufik. Ya, seperti itu kira-kira dari kita. Ya. Baik, teman-teman semuanya ya sudah dipaparkan ya tadi secara komprehensif ya dari Ketua PDIWO Indramayu, Bang Almak, dan juga pemimpin redaksi dari Jendela Iwo, Pak Adi Iwan. Jadi mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan di awal ini. Selanjutnya teman-teman tunggu kan ya episode selanjutnya.